Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Di kesempatan hari Senin ini, kita bertemu kembali di hari ke-25 di bulan Januari tahun 2021. Semoga anak-anakku kelas 4 A, B, C, dan 4D semua dalam keadaan sehat walafiat. Oke anak-anak, ya, before we start our learning today, let's pray together ya. Seperti biasa, untuk mengawali belajar kita pada pagi hari ini, kita kita buka dulu dengan berdoa bersama-sama. Okay, are you ready? Good. Ya, wahid isnani salasa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ya, terima kasih anak-anak. Sudah berdoa ya, semoga kegiatan belajar kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, students. Kita lanjutkan ya belajar kita. Seperti hari Senin 2 pekan yang lalu, kita sudah bersama-sama belajar tentang places, ya, tempat-tempat umum. Sebelumnya, thank you for your attention ya. Terima kasih anak-anak sudah mengumpulkan tugas pertama, yakni tugas voice note tentang kosakata tempat-tempat umum. Nah, masih ada beberapa ya di antara kalian yang belum mengumpulkan, masih sudah tunggu. Oke, today we are going to learn still about places ya. Topiknya masih tempat-tempat umum, masih places ya. Sekarang as usual, please prepare your book ya. Siapkan buku bahasa Inggrisnya. Dan dibuka halaman 14. Yo. Disiapkan buku bahasa Inggrisnya, dibuka halaman 14. Oh ya anak-anak, ngomong-ngomong, boleh loh buku itu kalian coret-coret ya. Boleh kalian tulis arti bahasa Indonesianya di dekat kata tersebut. Jadi ketika kalian belajar sambil menghafal, oh kata ini arti bahasa Indonesianya ini. Ya, gitu. Oke ya, kita mulai. Ya, our goal of learning, biasa ya, kita mulai dari tujuan pembelajaran. Untuk apa sih kita belajar? Atau apa yang akan kita pelajari hari ini? The first one, about traffic road sign. Ya, the first one, about traffic road signs. Nah, di halaman 14 kalian dapat melihat itu ya, ada 4 traffic road signs. Beberapa kondisi lalu lintas di sekitar kita. And then the second one, how to use where and how in a sentence. Menggunakan kata where dan how dalam sebuah kalimat. Okay, and then number 3, giving direction. Giving direction itu adalah memberi atau arah ya, memberitahu tentang arah kepada seorang. Ya, semua itu ada di halaman 14. Makanya sembari kalian melihat tayangan slide ini, kalian juga Ustazah harapkan sambil melihat bukunya halaman 14. Let's start ya. Nah, yuk mulai dilihat di buku. Gambar seperti ini, sebuah jalan dengan lingkaran di tengah
It's called roundabout. Ya, namanya roundabout. Nah, kalau di Yogyakarta, kalian pernah melintas di seputar UGM? Nah, di sebelah utara rumah sakit Panti Rapih itu ya, ada bunderan. Nah, itu namanya roundabout. Bunderan. Kalau bahasa apa namanya sehari-hari itu bunderan. Ya, lintas jalan yang berbentuk lingkaran seperti itu namanya roundabout. Bundaran UGM. Terkenalnya seperti itu ya. And then, nah, coba lihat tanda panahnya di sini. Nah, ini adalah crossroad. Ya, crossroad. Nah, crossroad itu apa? Crossroad ini jalannya berbentuk crossroad, adalah perempatan. Ada 1, 2, 3, 4. Perempatan. Crossroad. Boleh kalian tulis artinya ya di buku kalian itu. Next, ada jalan berbentuk huruf U seperti ini. Ini namanya adalah U-turn. Sekali lagi ada ya jalan berkelok-kelok seperti ini. Namanya adalah U-turn. Kalau anak-anak melintasi di daerah pegunungan atau ya pegunungan ya, jalannya berkelok-kelok, itu namanya U-turn. Nah, coba ini sudah ada panah hitam di sini. Nah, T-junction. T-junction, pertigaan. Mengapa namanya T-junction diawali huruf T? Kalau anak-anak perhatikan, ini jalannya seperti huruf T kapital ya. T-junction. Di sini juga ada yang panah hitam ini juga T-junction. Apa T-junction? Pertigaan. Betul sekali. T-junction means pertigaan. Ya, kalau tadi crossroad itu perempatan, kalau T-junction adalah pertigaan. Nah, oke ya. Lanjut. Nah, sekarang kita akan lanjut how to use where. Ya, bagaimana menggunakan where. Nah, seperti yang anak tahu, where salah satu jenis kata tanya ya. 5W1H. Salah satunya adalah where, yang artinya adalah di mana. Di mana. Nah, where ini menunjuk kepada tempat atau lokasi. Where, di mana, menunjuk kepada tempat atau lokasi. Masih di halaman 14 ya, di kotak paling atas. Nah, sebagai contoh, where is the market? Di mana pasarnya? Where is the hospital? Di mana rumah sakitnya? Where is the school? Di mana sekolahnya? Where is the toilet? Di mana kamar mandinya atau toiletnya? Nah, sekali lagi, Ustazah Novi ulangi. Kata tanya where itu berarti atau artinya adalah di mana. Digunakan untuk bertanya tentang tempat atau lokasi atau bisa juga daerah. Ya, kata tanya untuk tempat atau lokasi adalah where. Ya, bisa dipahami? Oke, lanjut ya. Nah, selanjutnya, how to use how. How. Nah, how ini juga termasuk salah satu dari kata tanya. How. Ya, how ini berarti bagaimana. Dan how itu menanyakan proses, sebuah proses. Ya.
Jadi Ustazah Novi ulangi sekali lagi. How termasuk salah satu jenis kata tanya. Ya, 5W 1H. Nah, 1H-nya ini adalah how. How itu artinya bagaimana dan digunakan untuk menanyakan proses. For example, how are you? Nah, menanyakan apa ini? How are you? Bagaimana kabarmu? Nah, selama ini kita menjawab I'm fine, thank you. Nah, bisa juga great, alhamdulillah. How do you go to school? How do you go to school? I go to school by car. Aku pergi ke sekolah naik mobil. How can I go to the museum? How can I go to the museum? You go to museum by bus. Bagaimana aku akan pergi ke museum? Nah, kamu pergi ke museum dengan naik bis. Next ya, topik kita selanjutnya adalah how to giving direction. How to giving direction, bagaimana menunjukkan arah atau bagaimana memberikan petunjuk arah kepada seseorang. Nah, sebelum sudah lanjutkan, mengingat kembali ya pembelajaran kita 2 pekan yang lalu, ada tanda-tanda ini, ada tanda lintas ini ya. Apa ini? Turn left. Ini straight atau go straight. Yang ini apa lagi? Halaman 13 kemarin. U-turn. Ini turn right. Oke, once more. Turn left, go straight, U-turn, and then turn right. Nah, dalam giving direction, dalam memberi petunjuk arah, kita akan menggunakan tanda-tanda ini, ya. Maka harus dipahami. Oke, coba perhatikan map sederhana ini. Coba diperhatikan peta sederhana ini. Nah, misalnya posisi kalian di Amelia Street. Nah, posisi kalian di Amelia Street. Ustazah bertanya, how can I go to fast food restaurant? Ini ya, how can I go to fast food restaurant? Dari Amelia Street, bagaimana hendak menuju ke fast food restaurant? Nah, maka anak-anak menjawab, go straight. Ya, go straight on Amelia Street. And then, fast food restaurant on your right. Sekali lagi, how can I go to fast food restaurant? From Amelia Street, go straight, and then fast food restaurant on your right. Ya, jalan melewati Jalan Amelia, kemudian fast food restaurant ada di sebelah kanan. Ya, contoh, ya. Yuk kita kasih contoh lagi. Sekarang masih dari Amelia Street, ya. Ustazah akan bertanya contoh kedua. How can I go to bookstore? How can I go to bookstore? Nah, jawabannya go straight on Amelia Street, turn left on Rosa e Silva Avenue, and then bookstore on your right. Once more ya. How can I go to bookstore? From Amelia Street, ya,
from Amelia Street, go straight, and then turn left on Rosa e Silva Avenue. The bookstore on your right. Jadi jalan dari Amelia Street, belok kiri di Rosa e Silva Avenue. Bookstore ada di sebelah kanan. Ya, gitu. Oh ya, untuk membantu dalam giving direction di LMS kalian sudah melihat ini ya, video yang sudah posting. Nah, itu cukup membantu memahami how to give direction atau how to giving direction ya. Nah, your task today. Nah, hari ini tugasnya adalah mengerjakan sebuah LKS yang sudah postingkan di LMS. Do the worksheet on your English LMS. Ya, kalian kerjakan and then tolong submit ya. Please submit again in online text. Tolong dikumpulkan kembali di kolom online text atau teks daring bagi LMS yang berbahasa Indonesia. Ya, sekali lagi tugasnya adalah mengerjakan LKS yang sudah ada di LMS, kemudian dikumpulkan lagi dan masukkan ke online text atau teks daring. Ya, kalau ada pertanyaan boleh japri ke nomor Ustadzah Novi. Okay, students, this is the end of our learning today. Yeah, this is the end of our learning today. Thank you. Insyaallah ya, insyaallah on February the 8th, tanggal 8 Februari nanti, insyaallah kita akan ada penilaian harian pertama. Bahannya adalah places. Oke, besok insyaallah sudah ingatkan lagi di grup info eksis. Oke anak-anak, thank you for your attention. Jangan lupa tugasnya dikerjakan ya. Jangan ditunda-tunda. Bagi kalian yang belum setor voice note, nah masih usah tunggu. Thank you, thank you very much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.